ini anaknya Hari Mulyono sudah mengakui bahwa foto yang ada di ijazah palsunya Jokowi itu adalah ayahnya. Dia sudah bersaksi bahwa itu adalah foto ayahnya ya guys ya. Siapa ini? Nah, ini anak-anaknya Hari Mulyono. Yang Silvana. Yang Silvani. Silvani. Ya. Nah, ini adiknya Rimbo Gali Samudro namanya. Ini Pak Mulyono Erlambang, ayahnya Brigjen yang jarinya 4 itu. Gitu loh. Ini Mulyono Erlambang. Ayah kandung Hari Mulyono, kakeknya dong berarti. Bukan ayah kandung dong, pamannya juga. Pamannya ya. Ini. Nah, ini 4 ya. Oh itu ya, itu. Ini loh. Ini yang ini Jokowi. Ini Hari Mulyono juga. Lebih itu. Mirip memang tapi. Memang ada kemiripan karena saudara. Saudara. Gitu loh. Hari Mulyono. Ini Hari Mulyono, bukan Jokowi ini. Foto-foto. Ya ada yang nggak pakai kacamata. Nah ini, Iya. Ini yang jari 4 lagi Ya, nih Pak. ya. Ini Hari Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh, Pak. Di ijazah ini fotonya. Bukan, ini foto waktu SMA, bukan ijazah. Ini diakui Pak Jokowi. Ya. Tapi foto editan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mati jadi saksi. Ya, ini Insinyur Hari Mulyono almarhum itu wisuda 5 November 1985. Persis tahun terbitnya ijazah Jokowi. 5 November 1985. Kenapa bisa seperti itu? Nah, begini detailnya, pemirsa. Ya, kita tahu semua bahwa Hari Mulyono adalah suami dari adiknya Jokowi, alias menjadi adik ipar Jokowi, dan sekaligus juga bekerja di tempat perusahaannya Jokowi. Tetapi tiba-tiba ya, kata Dr. Tifa ini, ya sayang beliau sudah wafat secara mendadak di tahun 2018 di usia yang relatif masih sangat muda, 57 tahun. Nah, foto-fotonya ya yang menjadi benda mati atau Hari Mulyono yang meninggalnya itu mendadak tahun 2018 ya, jika dikumpulin dipukul pakai digital forensik ya, besar kemungkinan akan bicara mewakili almarhum menjadi saksi sejarah ya. Ini seperti zaman dulu pemirsa, ketika ada salah satu pembunuhan terjadi di Bani Israel itu kemudian diperintahkan melalui Musa supaya menyembelih sapi betina yang bagus sekali, yang belum pernah dipakai kerja ya, warnanya meron, pokoknya seimbang macam-macam ya. Dan akhirnya sapi betina itu ya, yang waktu itu simbol dari berhala-berhala ya. Samiri itu bikin sapi dari bikin sapi dari itu. Nah, memang sengaja untuk mengikis berhala-berhala itu ya, disembelihlah sapi itu dan kemudian dipukulkan bagian dari sapi itu kepada tubuh yang meninggal itu. Ya, Dr. Tifa memberikan ibarat seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti apa sebetulnya? Kok bisa seperti ini? Ya, disinilah ya kita seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa skripsinya Jokowi itu juga dibuatnya 2018. Jadi memang ini teka-tekinya itu kayaknya mengarah kepada hal yang agak ngeri gitu, pemirsa. Nah, kalau kita lihat ya seperti yang ditunjukkan dalam tayangan Dr. Tifa ini ya, dia sebut Al-Fatihah untuk almarhum Insinyur Hari Mulyono, jelas terpampang ya, ada foto wisudanya ya, itu di paling pinggir itu ya, dengan rahang yang sangat kuat kelihatannya ya, dan memegang map bagus wisuda. Jadi bukan seperti map kuning yang dibawa oleh Jokowi waktu datang ke Polda itu. Mapnya warnanya hitam ya, dan ada logonya Gajah Mada. Itu sejak tahun 1985 paling tidak itu sudah ada seperti itu. Itulah Hari Mulyono. Kita lihat telinganya, kita lihat ininya sama persis. Itu adalah Hari Mulyono. Nah, besar dugaan ya, ini kita membahasakan kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini. Ijazahnya inilah yang dipakai oleh Jokowi itu, tetapi karena fotonya itu beda jauh wajahnya Hari Mulyono itu dengan fotonya Jokowi
Maka fotonya itulah yang kemudian dicopot. Fotonya yang dicopot Hari Mulyono itu gitu kan. Nah, diganti dengan saudaranya yang lain yang bernama Jumatno Budi Utomo itu dipasang. Itu mengapa pemirsa berbagai analisis yang dikemukakan oleh Rismond Sianipar, kenapa stempel itu tidak menempel di atas jas berwarna hitam ya ketika diuji melalui satu uji forensiknya, tetapi fotonya yang justru menutupi stempel. Kan biasanya kan ada ijazah itu kan ada foto dulu, setelah lengkap baru di stempel, di tok. Kalau zaman dulu tuh di tok itu artinya di stempel itu kan seperti itu gitu kan. Kenapa itu enggak? Ya karena ini adalah memang ijazahnya asli seperti itu, sudah ada stempelnya dan kemudian ditindis dengan fotonya Jumatno Budi Utomo. Jumatno Budi Utomo wajahnya agak lonjong, mirip dengan wajahnya Jokowi. Jokowi lebih lonjong lagi gitu kan. Tapi kalau wajahnya Hari Mulyono ini betul-betul tidak bisa disebut lonjong sama sekali. Ya, sangat jauh karena memang beda terah kan begitu kan. Suami dari Idayati ini, ya. Nah, kenapa nggak dibuat stempel baru yang sesuai itu? Ini lebih ngeri lagi. Jadi yang membuat pemalsuan ijazah ini sepertinya sudah tahu kalau dibuat stempel tahun 2018 itu tintanya akan mudah diuji melalui radiokarbon dating, penanggalan radiokarbon. Ketahuan banget tahun 1985 pasti tintanya berbeda dengan 2018 itu yang kayaknya melatar belakanginya, dan karena itulah ditempuh. Dan pada akhirnya memang sekalipun ada banyak temannya yang mengaku temannya Jokowi itu menunjukkan ijazah dengan format yang sama, jelas bahwa ini pasti palsu karena memang ini miliknya Hari Mulyono, ya, fotonya diambil diganti dengan fotonya Jumatno Budi Utomo, ya. Syukurnya salah satu ternak Mulyono garis keras itu menyepil, ya, yang pernah ditunjukkan oleh teman-temannya yang ngaku dari Fakultas Kehutanan itu sebuah ijazah akhirnya diposting ulang, ya, di X dan dikomentari. Lebih mudah untuk meyakini bahwa itu memang bukan miliknya Jokowi tapi pihak lain. Ya, sayangnya memang akhirnya kan Hari Mulyono tidak bisa membela diri tapi karena sudah meninggal, tetapi jejak-jejaknya, foto-fotonya, ya, itu pada akhirnya bisa membuktikan tentang kepalsuan Jokowi itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh di masyarakat dan publik dihebohkan dengan kabarnya yaitu anak almarhum Hari Mulyono mengakui bahwa foto yang di ijazah Jokowi itu adalah foto almarhum ayahnya yaitu Hari Mulyono. Itu sebenarnya hingga saat ini belum terkonfirmasi bahwa itu benar atau salah, ya, atau hanya isu belaka. Tapi menurut saya itu adalah berita yang hoax, dan saat ini membuat berita-berita bahwa anak Hari Mulyono itu mengakui bahwa itu foto ayahnya. Dan kabar berita tentang ijazah ini memang jadi simpang siur dan banyak sekali, ya, berita-berita yang tentunya tidak sesuai dengan faktanya, ya. Contohnya seperti kabar yang sekarang ini beredar yaitu tentang foto almarhum Hari Mulyono yang diakui oleh almarhum ayahnya itu sebenarnya belum ada yang mengakuinya, ya. Akan tetapi ya kita tidak tahu jika kita sudah menonton tayangan video yang tadi kita sudah lihat, ya, sangat menarik bahwa keterangan dari Bambang Tri bahwa foto yang dipakai oleh Jokowi itu adalah foto Hari Mulyono, katanya seperti itu. Nah, ini siapa yang benar kita belum tahu, ya, teman-teman. Dan mudah-mudahan kasus ijazah ini atau berita isu tentang ijazah ini segera selesai daripada masyarakat selalu bertanya-tanya mana yang benar sebenarnya. Dan banyak sekali yang berpikir tentunya masyarakat itu apakah benar bahwa Pak Jokowi itu meminjam ijazah Hari Mulyono. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena memang ada kabar dan berita bahwa Pak Jokowi ini meminjam atau pinjam ijazah miliknya almarhum Hari Mulyono. Dan kebetulan ijazah Hari Mulyono ini sama seperti
lulusan Jokowi ya. Di ijazah Jokowi ini sama 5 November atau apa itu 1985 itu kalau nggak salah, dikoreksi ya teman-teman. Itu sama ya, tahun kelulusannya itu sama dan bareng sama Jokowi ya. Jadi almarhum Hari Mulyono ini sama tahun kelahiran, tahun kelulusannya ya di Fakultas Kehutanan. Tapi kita perlu fakta yang jelas dan yang benar-benar ya. Kalau hanya berita yang seperti banyak sekali bahwa Hari Mulyono ijazahnya dipakai atau dipinjam oleh Jokowi, ini memang ini kita belum bisa mempercayai 100% ya. Mungkin masyarakat juga tidak boleh mengabaikan hal itu ya. Jangan mengabaikan hal itu, siapa tahu itu kabar benar juga. Tapi kita harus waspada dan jangan sampai termakan dengan isu-isu ijazah ini yang katanya menggunakan ijazahnya Hari Mulyono. Masyarakat hingga saat ini masih bertanya-tanya mana sebenarnya yang benar, mana yang salah di ijazah ini. Apakah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu atau Pak Jokowi ternyata memang lulusan UGM? Ada beberapa asumsi dan ada beberapa hal yang mungkin kita juga berpikir kepada Pak Jokowi, atau mungkin ijazah Pak Jokowi ini hilang, ataukah Pak Jokowi ini memalsukan ijazah, ataukah memang Pak Jokowi ini tidak pernah lulus UGM. Ini memang kita harus bertanya-tanya juga. Dan apakah Pak Jokowi ini memang lulusan UGM akan tetapi drop out, atau Pak Jokowi ini tidak lulus ya dan hanya sarjana muda. Ada kabar berita yang beredar juga bahwa Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM akan tetapi ijazahnya hilang. Itu ada juga ya. Dan ada berita yang muncul bahwa Pak Jokowi ini memang alumni UGM atau pernah kuliah di sarjana kehutanan atau kuliah di Fakultas Kehutanan, akan tetapi Pak Jokowi hanya menempuh sarjana muda dan bukan sarjana yang penuh atau yang full ya, dan drop out katanya seperti itu. Nah itu makanya kita belum mendapatkan kabar yang real dan nyata karena ini belum diputuskan oleh pengadilan bahwa status Pak Jokowi ini ijazahnya seperti apa. Kita juga belum mempunyai dan belum pernah melihat putusan yang memutuskan bahwa Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM atau lulusan sarjana atau lulusan sarjana muda ya. Tentunya ini menjadi hal yang sangat pelik sekali ya, karena ada tuduhan juga bahwa Pak Jokowi ini membuat atau mencetak ijazahnya di Jalan Pramuka. Ada yang bilang Pak Jokowi memalsukan ijazah, ada yang bilang bahwa Pak Jokowi mencetak ulang ijazah. Seperti itu ya, hilang ijazahnya akan tetapi dicetak ulang di Jalan Pramuka. Ini kabar sangat simpang siur. Nah tentunya ini masyarakat dibingungkan dengan hal-hal yang sepele tentunya ya. Jadi sebenarnya hanya Pak Jokowi sebenarnya yang bisa menyelesaikan hal ini. Kenapa sih dibiarkan masyarakat ini seperti ini terus menerus? Padahal harusnya hal ini itu selesai dan tidak menjadi spekulasi masyarakat yang sangat luar biasa saat ini sampai berasumsi yang tentunya liar asumsinya ini ya. Ada yang menduga hilang, ada yang menduga memalsukan, ada yang menduga Pak Jokowi tidak lulus, ada yang menduga bahwa Pak Jokowi ini hanya sarjana muda. Ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi memang lulusan UGM seperti Rektor UGM Profesor Ova Emilia yang sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi memang lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan diakui. Sebenarnya kita harus percaya dengan Rektor UGM, akan tetapi ya kita juga masih dibingungkan dengan beberapa pihak yang kita sudah percaya, akan tetapi beberapa pihak mengatakan jangan percaya dengan keputusan sepihak atau pengakuan sepihak dari Rektor UGM karena belum tentu, walaupun memang ijazahnya asli dikeluarkan dari UGM, tapi tidak tahu setelah di tangan Jokowi, karena ijazah itu hanya satu yang dikasih atau dibagikan ke Jokowi. Akan tetapi Rektor UGM kan tidak pernah tahu dari pihak UGM itu bahwa ijazah itu hilang atau bagaimana, dan ijazah itu memang benar seperti yang beredar di media sosial atau tidak. Karena memang ijazah Pak Jokowi ini beredar di media sosial ya, beredar di media sosial bahwa ijazah Pak Jokowi ini ya diupload oleh Dian Sandi. Dan apakah yang untuk mendaftarkan untuk ke KPU ini kan sama ya, yang diupload oleh Dian Sandi ya.
Dan Bonatua Silalahi dari pihak Roy Studio CS ini mendapatkan salinan ijazah yang sama seperti diupload oleh Dian Sandi. Dan apakah yang dikeluarkan oleh UGM ini sama seperti itu gitu ya? Jika tidak sama, tentunya kan ini menjadi pertanyaan gitu ya. Makanya banyak sekali yang mengatakan jangan percaya terlebih dahulu, jangan-jangan ijazah itu tidak sama seperti yang dikeluarkan oleh UGM. Jika ijazah itu tidak sama dan memang UGM mengeluarkan ijazah dari UGM, akan tetapi yang diedarkan saat ini atau yang keluar di media sosial ternyata tidak sama, berarti Pak Jokowi ya diduga memalsukan ijazah atau membuat ijazah lagi, mencetak ulang gitu ya teman-teman ya. Makanya kita tunggu saja proses ini sampai selesai nanti di pengadilan ya kawan-kawan.